Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak di pembelajaran IPA. Kali ini kita sudah masuk ke bab 3. Topik yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu mengenai sistem ekskresi atau sistem pengeluaran zat yang sudah tidak lagi diperlukan oleh tubuh. Nah, di sini ada gambarnya. Misalkan ketika bernafas itu mengeluarkan karbon dioksida. Nah, berarti karbon dioksida ini adalah zat yang sudah tidak lagi diperlukan oleh tubuh. Kemudian misalkan di sini ada atlet yang kecapean. Biasanya kalau misalkan habis olahraga, terlalu banyak aktivitas, maka tubuh kita itu akan berkeringat. Nah, berarti keringat juga termasuk ke dalam bagian yang dikeluarkan oleh tubuh yang sudah tidak lagi berguna. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kita nanti akan membahas lebih detailnya mengenai apa itu sistem ekskresi, apa saja organ yang terlibat dalam sistem ekskresi, apa saja zat-zat yang diekskresikan oleh tubuh. Kemudian nanti kita akan belajar bagaimana proses pembentukan urin yang ada di dalam tubuh manusia. Sistem ekskresi, kira-kira apa sih sistem ekskresi itu? Tadi sudah Ibu bahas sedikit ya. Jadi sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Berarti ketika zat ini tidak dikeluarkan, maka dia akan bersifat racun. Maka dia penting untuk dikeluarkan dalam tubuh. Kemudian, sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa-senyawa yang bersifat toksik atau racun. Nah, tadi sudah Ibu sebutkan. Sehingga jika tidak dikeluarkan, dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ yang ada di dalam tubuh. Maka, penting untuk memahami bagaimana proses pengekskresian atau pengeluaran zat-zat yang ada di dalam tubuh manusia. Oke, kita pelajari apa saja organ-organ yang terlibat pada sistem ekskresi ini. Oke, yang pertama itu ada kulit. Jadi ini adalah kenampakan kulit manusia bila dilihat secara 3 dimensi. Kalau dilihat dari luar itu hanya sebagai lapisan tipis saja. Tapi kalau dilihat dari samping, misalkan diiris kulitnya, maka akan terlihat berbagai macam lapisan yang ada dalam kulit. Kemudian yang kedua kita pelajari adalah organ hati. Ternyata hati juga termasuk ke dalam organ ekskresi. Kemudian ada paru-paru. Nah, kita sudah belajar tentang pernafasan. Ternyata paru-paru tidak hanya bagian dari sistem pernafasan, tapi juga bagian dalam sistem ekskresi. Dan yang terakhir itu adalah ginjal. Nah, ini adalah contoh gambar ginjal yang ada pada manusia. Ginjal manusia itu jumlahnya ada 2, sama seperti paru-paru, kiri dan kanan. Oke. Nah, bagian pertama yang akan kita pelajari itu adalah organ kulit. Nah, setiap manusia itu dilindungi oleh kulit. Kalau tidak ada kulit, maka tubuh manusia itu akan terkenai berbagai macam bahaya, mulai dari sinar matahari, kemudian kuman atau bakteri yang bisa menginfeksi tubuh manusia. Jadi kulit ini banyak sekali fungsinya bagi manusia. Oke, kita lihat apa saja bagian-bagian dari kulit. Nah, yang pertama itu adalah epidermis atau kulit ari. Epidermis atau kulit ari ini dia berfungsi untuk melindungi jaringan tubuh yang ada di bawahnya, sehingga tubuh kita terhindar dari bahaya cahaya sinar matahari ataupun kuman yang akan masuk ke dalam tubuh. Jadi berterima kasihlah pada kulit kalian, ya. Oke, kemudian bagian yang tengah itu adalah jaringan dermis atau lapisan kulit jangat. Nah, di dalam lapisan kulit jangat ini atau dermis ini, nanti di sini ada kelenjar keringat dan ada kelenjar minyak. Yang kedua-duanya dia berfungsi untuk mengeluarkan zat yang diperlukan oleh tubuh ataupun mengeluarkan sisa zat yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh. Nah, yang paling bawah itu adalah hipodermis atau jaringan lemak kulit bawah. Jaringan lemak kulit bawah ini dikenal juga sebagai jaringan adiposa. Artinya dia bisa digunakan sebagai cadangan lemak yang ada di dalam tubuh. Selain itu, dia juga berfungsi untuk menjaga agar suhu tubuh kita tetap hangat. Kemudian, bagian selanjutnya itu adalah rambut. Nah, ini juga termasuk bagian pelindung yang ada di permukaan kulit. Kemudian, di bagian dermis itu terdapat kelenjar minyak. Kelenjar minyak ini mengeluarkan minyak atau yang disebut sebagai sebum dan fungsinya untuk meminyaki rambut di permukaan kulit supaya tidak kering. Oke, kemudian berikutnya itu ada akar rambut. Nah, jadi rambut juga punya akar. Dan yang terakhir itu ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini dia nanti akan menyerap air, larutan garam, dan urea yang merupakan sisa metabolisme dari tubuh, kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk keringat. Jadi intinya keringat itu dia mengandung air, larutan garam, dan urea. Makanya mungkin anak-anak pernah ada yang mencoba nggak sengaja
merasai keringat sendiri itu rasanya asin karena di situ ada larutan garamnya. Nah, itulah fungsi utama dari kulit. Jadi kulit ini dia mengeluarkan keringat. Organ ekskresinya kulit, zat yang dikeluarkannya adalah keringat. Karena keringat ini sudah tidak lagi diperlukan oleh tubuh sehingga dia perlu dibuang dari dalam tubuh. Berikutnya adalah organ hati. Hati berfungsi untuk mengekspresikan getah empedu zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limfa. Selain berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga dia berperan sebagai penawar racun, menyimpan glikogen atau gula otot, pembentukan sel darah merah pada janin, dan sebagai kelenjar pencernaan. Seperti apa gambar hati? Ini adalah gambar hati kita. Kemudian ini yang warna hijau itu adalah kantung empedu. Jadi nanti zat empedu yang dihasilkan oleh hati itu akan ditampung di kantung empedu. Oke, jadi intinya hati itu mengeluarkan empedu. Organnya adalah hati, zat yang dikeluarkannya itu adalah empedu. Selain empedu sebenarnya hati juga dia mengeluarkan urea. Nanti urea ini akan diserap oleh ginjal. Oke, berikutnya adalah organ paru-paru. Nah, karena sudah pernah kita bahas ya paru-paru di pernapasan, jadi kita akan bahas sekilas saja. Paru-paru intinya dia mengekskresikan gas CO2 dan H2O. Oke, ini gambar paru-paru. Jadi organnya adalah paru-paru, zat yang dikeluarkannya atau diekspresikannya itu adalah karbon dioksida dan uap air. Nah, yang terakhir itu adalah organ ginjal. Ini bagian penting akan kita bahas karena di dalam ginjal ini terbentuklah urin yang harus dikeluarkan oleh tubuh manusia. Oke, seperti apa bagian ginjal? Kita lihat yang pertama itu ada medula. Oke, jadi ini adalah medula ginjal. Kemudian di sini ada korteks, ya, korteks ginjal. Kemudian di sini ada ureter. Nah, ureter ini nanti dia akan menjadi saluran utama mengalirkan urin yang dihasilkan dalam ginjal, kemudian masuk ke ureter, berpindah ke kantung kemih. Nah, itu jadi salurannya namanya adalah ureter. Kemudian ini ada pelvis ginjal. Ginjal termasuk organ ekskresi dan zat yang dikeluarkannya itu adalah urin. Nah, bagaimanakah proses pembentukan urin yang ada di dalam ginjal? Nah, kita lihat ini gambar ginjal yang tadi. Nah, di dalam ginjal itu ada bagian medula dan korteksnya. Ya, kita lingkari. Nah, ini kalau diperbesar ternyata penampakannya seperti ini. Nah, ini adalah bagian korteks dan medula ginjal. Di dalamnya terdapat nefron. Nah, nefron ini nanti di dalamnya ada bagiannya lagi. Ada bagian yang melengkungnya, ada kapsulnya, ada yang liak-litnya. Nah, itu namanya adalah nefron. Setiap satu nefron, nah itu nanti ada bagiannya lagi. Kita perbesar yang bagian dalamnya. Satu bagian inilah yang nanti akan memproses terjadinya urin, memproses pembentukan urin. Yang pertama itu bagian yang dilingkari pertama, ini namanya adalah badan Malpighi. Badan Malpighi ini terdiri dari dua, ada glomerulus dan kapsul Bowman. Nah, ketika darah masuk ke dalam glomerulus dan kapsul Bowman, itu nanti akan terjadi proses filtrasi. Penyaringan darah yang pertama. Nah, nanti akan dihasilkan urin primer. Nah, urin primer nanti akan disalurkan melalui tubulus contortus proximal. Nah, di dalam tubulus ini terjadi proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat yang masih berguna. Nah, nanti akan dihasilkan urin sekunder. Urin sekunder dari tubulus ini akan dialirkan melalui lengkung Henle. Nah, kemudian dia akan menuju tubulus contortus distal. Pada tubulus ini terjadi proses augmentasi atau proses pengumpulan zat yang masih berguna dan mengeluarkan urin yang sesungguhnya. Nah, urin yang sesungguhnya nanti akan dialirkan melalui tubulus collectivus. Nah, dari tubulus collectivus ini nanti urin akan disalurkan melalui ureter. Dari ureter nanti ke kantung kemih, baru nanti dikeluarkan melalui tubuh. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimanakah proses pembentukan urin akan Ibu sampaikan melalui sebuah video. Silahkan disimak dengan baik. Mekanisme pembentukan urin pada ginjal. Di dalam ginjal itu terdapat nefron. Satu nefron itu terdiri dari berbagai bagian, yaitu badan Malpighi, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan yang terakhir itu adalah tubulus collectivus. Darah dari arteri itu akan mulai masuk ke badan Malpighi.
terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Membran glomerulus dan kapsul Bowman ini bersifat permeabel sehingga hanya zat yang berukuran besar saja yang bisa tersaring. Zat yang berukuran kecilnya tidak tersaring. Pada badan Malpighi terjadi proses filtrasi. Zat yang dihasilkan itu adalah urin primer. Urin primer terdiri atas air, urea, amonia, glukosa, asam amino, serta natrium dan garam mineral yang lainnya. Dari glomerulus akan dihasilkan urin primer disalurkan ke tubulus contortus proximal. Di dalam tubulus contortus proximal ini terjadi penyerapan kembali zat yang masih berguna oleh tubuh seperti air, glukosa, dan asam amino. Zat yang masih berguna akan diserap kembali dan zat yang tidak berguna akan dibuang. Di dalam tubulus contortus proximal ini terjadi proses reabsorpsi. Dan zat yang dihasilkannya itu adalah urin sekunder. Di dalam urin sekunder terdapat air, urea, amonia, dan garam mineral. Tidak lagi mengandung glukosa dan asam amino. Urin sekunder akan dialirkan melalui lekung Henle, kemudian masuk ke dalam tubulus contortus distal. Di dalam tubulus contortus distal ini terjadi proses augmentasi, yaitu proses penambahan kembali zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam urin sekunder. Zat tersebut seperti asam urat, ion hidrogen, amonia, dan kreatin, sehingga tubuh terbebas dari zat-zat yang berbahaya. Pada proses augmentasi inilah dihasilkan urin sebenarnya. Urin sebenarnya itu mengandung air, urea, amonia, hormon, zat kimia obat, dan garam-garam mineral yang lainnya. Urin sebenarnya akan dialirkan melalui tubulus colectivus menuju kantung kemih melalui ureter. Nah, begitulah anak-anak penjelasan mengenai sistem ekskresi yang sudah kita bahas organ-organnya beserta zat yang dihasilkannya. Silahkan diputar kembali videonya apabila ada materi yang belum dipahami. Setelah ini akan ada LKPD yang harus anak-anak kerjakan, kemudian nanti akan kita bahas di Gimit. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.